Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovalina Sylvia Beruginting, Sarjana Farmasi Master Sains Apoteker dari Universitas Haji Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi. Saya di Universitas Haji Sumatera Utara mengampu beberapa mata kuliah yang konsen pada bidang biologi farmasi, dan utamanya adalah obat tradisional. Obat tradisional ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Untuk menjalankan tugas saya pada mata kuliah obat tradisional ini, saya bekerja sama dalam tim dengan Bapak Aswan Pangondian Harahap, Master Farmasi. Obat tradisional ini tersendiri adalah salah satu mata kuliah yang sangat diminati oleh mahasiswa karena langsung aplikatif dan langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa mendatangkan kebermanfaatan minimal bagi mereka dan keluarga. Dalam capaian perkuliahan obat tradisional ini diharapkan mahasiswa nantinya akan memahami tentang apa itu obat tradisional, dapat membedakan antara obat tradisional dengan obat lainnya, tentang obat herbal dengan obat modern lainnya. Kemudian juga mahasiswa dapat mengetahui tentang sejarah obat tradisional baik secara nasional maupun secara internasional. Dapat menguraikan tentang ruang lingkup dari obat tradisional, serta juga dapat menjelaskan beserta contoh-contoh dari pembagian obat tradisional, baik yang berupa jamu, obat herbal terstandar ataupun OHT, dan juga fitofarmaka. Dan pada obat tradisional ini, selain itu juga akan menyampaikan ataupun dapat menguraikan tentang keunggulan dari obat tradisional, kemudian kekurangannya, juga dalam proses pembuatan simplisia yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk pembuatan berbagai sediaan obat tradisional. Juga proses pembuatan ekstrak, baik dengan proses ekstraksi basah maupun dengan ekstraksi panas maupun dengan ekstraksi dingin. Lalu juga ada simulasi tentang pengolahan berbagai produk obat tradisional. Dalam assessment ataupun penilaian dari capaian terhadap perkuliahan tadi, diantaranya dari kehadiran dan keaktifan mahasiswa sebesar 10%, lalu dari tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan kemudian UAS sebesar 40%. Lalu dalam proses perkuliahannya dapat dilakukan secara online dengan menggunakan Zoom, kemudian dengan menggunakan Google Meet, dengan menggunakan Classroom ataupun media lainnya. Bentuk-bentuk atau metodenya dapat berupa ceramah, kemudian berupa diskusi panel atau diskusi studi kasus dan yang lainnya, dan juga simulasi langsung untuk pembuatan produknya. Dalam pembuatan produk obat tradisional ini di Universitas Haji Sumatera Utara sudah memanfaatkan beberapa sediaan ataupun beberapa tanaman obat tradisional yang banyak ataupun umum dikembangkan oleh masyarakat ataupun ditanam di pekarangan rumah masyarakat. Di antaranya adalah serai dan jahe. Tanaman serai dan jahe ini sudah diolah menjadi berbagai bentuk sediaan bahan makanan dan juga minuman yang bukan hanya berkhasiat untuk bisa mengurangi berbagai atau membantu mencegah berbagai penyakit, tapi juga bisa mengenyangkan. Di antaranya adalah sirup serai, kemudian bolu jahe, kemudian puding jahe, lalu permen jahe, lalu ada jastar atau roti kering dengan selai jahe, lalu ada serbuk instan, serbuk yang langsung bisa digunakan diseduh, yang juga dengan bahan baku jahe. Jadi pengolahan dari obat-obatan tradisional ini kemudian dikembangkan menjadi berupa produk makanan sehingga bisa lebih disukai dan lebih aplikatif kepada masyarakat. Bukan hanya dikembangkan oleh di lingkungan perkuliahan mahasiswa di Universitas Haji Sumatera Utara saja, tapi bahkan studi ini sudah dikembangkan dan sudah disampaikan kepada masyarakat, sudah disosialisasikan dalam bentuk PKMS atau Program Kemitraan Masyarakat Stimulus tahun 2022
yang alhamdulillah kami mendapatkan hibah dari pemerintah. Dalam proses ini PKMS tersebut masih dalam proses berjalan dan masyarakat masih terus diajak untuk bisa mengaplikasikan dan memanfaatkan berbagai tanaman-tanaman obat tradisional yang banyak di lingkungan sehari-hari. Di samping berhubungan dengan pengabdian masyarakat, maka Tridharma universitas lain yaitu penelitian saya juga banyak berhubungan dengan obat tradisional. Di antaranya adalah penelitian yang berhubungan dengan bahan baku tanaman ataupun tumbuhan obat yang kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan sediaan farmasi, formulasi sediaan farmasi, ataupun untuk uji efek ataupun uji efektivitas dari obat, baik efektivitasnya sebagai anti diare, anti inflamasi ataupun antibiotika ataupun antibakteri. Untuk pencapaian ataupun untuk tujuan pembelajaran dan juga pencapaian dari obat tradisional ini sendiri, kemudian dari penilaiannya tadi, maka diharapkan mahasiswa dapat turut aktif dan mengaplikasikan perkuliahan ini bukan hanya dalam jajaran perkuliahan secara teori, tapi juga bisa mengaplikatifkannya untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan taraf kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dan terlebih lagi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang pembagian obat tradisional yang terdiri dari jamu, kemudian OHT, dan juga pitofarmaka. Untuk bisa melihat tentang video pembelajaran melalui Zoom yang saya sampaikan kepada mahasiswa Universitas Haji Sumatera Utara, Prodi Farmasi, terkait tentang materi pembagian obat tradisional dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mengetahui tentang pembagian obat tradisional tersebut, kemudian mengetahui ciri-ciri dari masing-masing pembagian obat tradisional, mengetahui syaratnya, logo-logo yang beredar di pasaran, kemudian juga termasuk produk-produk dari pembagian obat tradisional yang beredar di pasaran. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada video pembelajaran saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini pertemuan kedua kita pada mata kuliah obat tradisional, dan hari ini kita akan membahas tentang pembagian obat tradisional, ya. Nah, Ibu harapkan semuanya bisa aktif ya di perkuliahan kita hari ini. Dan bagi yang belum aktifkan kamera, ada Aca, kemudian Diva, lalu siapa lagi ini? Ada Febri, Salama. Ayo silahkan diaktifkan kameranya ya. Karena itu salah satu bentuk penilaian dari keaktifan perkuliahan kita pada hari ini. Dan sebelum kita masuk ke perkuliahan, Ibu akan men-share daftar hadir. Sudah Ibu share, silahkan untuk diisi ya. Sudah Ibu share daftar hadirnya, silahkan untuk diisi, dan sambil untuk mengisi, Ibu akan langsung men-share materi perkuliahan kita hari ini. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang pembagian obat tradisional. Apa saja sih pembagian obat tradisional itu? Yang pertama, sebelum kita masuk kepada pembagiannya, kita akan membahas tentang tujuan pembelajarannya dulu. Kenapa kita harus mengetahui pembagian obat tradisional? Apa sih pentingnya bagi kita? Yang pertama, diharapkan nanti setelah pelajaran kita hari ini, setelah perkuliahan kita hari ini, maka mahasiswa akan mampu mengetahui tentang pembagian obat tradisional. Itu dulu. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan masing-masing contoh dari pembagian obat tradisional. Jadi bukan hanya sekedar tahu, oh ini pembagian obat tradisional, tapi tidak tahu contohnya. Ya, jadi harapannya adalah juga tahu menguraikan masing-masing contoh. Lalu yang berikutnya adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan ciri-ciri dan syarat dari jamu, kemudian OHT dan pitofarmaka.
Dan yang terakhir, mahasiswa mengenal logo dan juga contoh. Jadi dari logo mahasiswa bisa tahu, oh ini jamu, ini OHT, ini Pito Permata. Dan juga mampu untuk menjelaskan masing-masing contohnya yang ada di pasaran. Lalu pembagian obat tradisional. Nah, pembagian obat tradisional. Sebelum masuk ke sini, Ibu mau tanya dulu nih, Ibu mau mereview materi kita pada pertemuan pekan lalu. Apa yang dimaksud dengan obat tradisional? Ada yang bisa jawab? Apa itu obat tradisional? Saya Bu, Fadila. Ya, silakan Dila. Oke, Fioma juga bisa. Satu-satu ya. Oke, Dila dulu. Silakan Dila. Apa itu obat tradisional? Obat tradisional itu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, mineral, juga gelanik yang telah digunakan secara turun-temurun sebagai obat. Baik, jadi obat tradisional itu adalah obat yang sudah digunakan secara turun-temurun ya. Titik poinnya di situ, Iya. turun-temurun. Oke, Iya. Fioma. Terima kasih Dila atas jawabannya, bagus sekali. Sekarang Fioma, ada tambahan dari Fioma selain dari jawaban Dila tadi? Dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi karena tadi namanya obat tradisional, jadi berdasarkan tradisi ya, tradisi yang ada di masyarakat. Nah, jadi hebat sekali jawaban dari Dila dan juga Fioma. Yang lain yang ingin menjawab nanti silahkan saja ya, setiap kali ada pertanyaan dari Ibu, langsung dijawab dan ditanggapi. Berikutnya tentang pembagian obat tradisional, ada 3 pembagian obat tradisional. Yang pertama adalah jamu, yang kedua obat herbal terstandar atau OHT, dan yang ketiga fitofarmaka. Dari masing-masing jenis ini, kira-kira yang sudah tahu contohnya, kira-kira yang mana? Jamu. Jamu. Oh, jamu sudah tahu contohnya. Iya. Siapa tadi? Dila. Oh, Dila lagi nih. Yang lain, ada yang tahu nggak? Dila, Masya Allah nih aktif ya. Yang lain, ada yang bisa jawab selain jamu? Kira-kira contoh fitofarmaka ada yang tahu nggak? Belum ya? Nah, dari materi yang sudah Ibu share sebelumnya di grup kita terkait materi yang akan kita bahas hari ini, ya tentang pembagian obat tradisional, di situ sudah ada tercantum contohnya dan hari ini akan Ibu jelaskan ya. Yang pertama, obat tradisional adalah obat ataupun obat bahan alam Indonesia itu, pertumbuhan obat tradisional ini terus meningkat dan sangat pesat. Ya. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat terjadi peningkatan sebesar 11,46% yang bukan hanya di skala nasional, tetapi juga industri obat tradisional ini bahkan mampu menyumbang sebesar 4,3 miliar US dollar untuk pemasukan negara pada tahun 2021. Jadi pada tahun 2021, 2020, 2021 itu kan masa pandemi ya, COVID-19, dan memang penggunaan obat tradisional sangat banyak diminati, sangat banyak digunakan, bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara luar. Kemudian di sini tentang jamu. Jadi tadi pembagian obat tradisional ada 3. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jamu. Jamu ini adalah obat tradisional yang dapat berbentuk serbuk seduhan, pil, cairan yang berisi seluruh bahan tambahan yang menjadi penyusun jamu tersebut, serta digunakan secara tradisional. Jadi intinya digunakan secara tradisional tadi, secara turun-temurun. Kemudian jamu juga merupakan, dia mengacu pada resep peninggalan leluhur, resep peninggalan nenek moyang. Berkisar antara 5 sampai 10 macam, bahkan lebih. Jadi kalau jamu ini biasanya terdiri dari beberapa macam bahan, begitu. Kemudian jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah secara klinis, cukup secara empiris. Empiris ini maksudnya berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan oleh nenek moyang ataupun orang tua kita sebelumnya tentang penggunaan obat ini. Dan jamu juga digunakan secara turun-temurun. Ya. Yang berikutnya adalah obat herbal terstandar, atau yang biasa juga kita kenal dengan OHT.
obat herbal terstandar atau OHT ini sudah mengalami proses penelitian praklinik ya. Kalau tadi jamu hanya berdasarkan pengalaman empiris, kalau OHT sudah ada penelitian secara prakliniknya atau prekliniknya ya, tentang khasiatnya, kemudian tentang kandungannya, juga sudah dilakukan standarisasi seperti penetapan kadar airnya, kadar larut asam, kemudian kadar abu dan sebagainya. Kemudian obat herbal terstandar ini disajikan dalam bentuk ekstrak. Nah, apa itu ekstrak? Nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas ya bagaimana cara membuat simplisia, cara membuat ekstrak dari tumbuhan. Nah, ekstraknya ini dapat dari tanaman obat, dari tumbuhan, dapat juga berasal dari binatang maupun dari mineral. Itu untuk OHT. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah fitofarmaka. Fitofarmaka ini sudah lebih spesifik lagi, sudah lebih lengkap lagi uji-uji yang dilakukan ya. Bukan hanya uji preklinik, tapi juga sudah dilakukan uji klinik pada manusia. Jadi sudah ada uji toksisitas ya, uji efek, imunologi dan sebagainya sudah dilakukan untuk menjamin keamanan dari obat ini. Jadi sudah ada diuji bahkan ke manusia ya, ke makhluk gitu ya, diuji lebih dulu. Dan bahkan obat fitofarmaka ini sudah disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar tadi. Lalu sekarang kita ingin mengenal logo. Tadi ini salah satu capaian yang harus diraih ya dari perkuliahan kita hari ini. Selain tahu pembagiannya, tahu contoh-contohnya, maka juga harus tahu tentang logonya. Jadi ketika nanti mungkin ada sediaan obat, ketemu, lihat ada logonya, kita tahu, oh ini termasuk jenis jamu, ini obat herbal terstandar, ini fitofarmaka. Perhatikan di sini, kalau untuk jamu dia seperti pohon, kemudian ada batangnya, ada daun-daunnya meranggas ya. Sedangkan kalau untuk OHT, dia ada seperti bintang, ada 3, kemudian ada lingkarannya. Sedangkan kalau untuk logo fitofarmaka dia bercabang ya, ada ini apa namanya, bersambungannya, dia bersambung dan ada 6 rantingnya ya, itu dia logonya. Kemudian langsung saja kita masuk ke ini penjelasan dari logonya ya, langsung ke contohnya saja ya. Contohnya apa sih contoh dari produk jamu itu? Produk jamu yang beredar di pasaran, contohnya ini sudah tidak asing lagi ya, jamu temulawak, jamu beras kencur, jamu kunyit asam, dan banyak lagi. Mungkin banyak pecinta jamu di sini. Ada yang pernah minum jamu nggak di sini? Coba raiskan yang pernah minum jamu. Pernah, Bu. Pernah, oke. Salama juga pernah ya? Oke. Rahasia di balik awet mudanya Salama adalah minum jamu ya, supaya sehat. Berikutnya tentang contoh dari OHT. Contoh dari OHT itu, contohnya ini Atangin JRG. Itu mungkin selama ini kita nggak tahu ya, itu ternyata OHT. Kita pikir semua jamu aja gitu. Ternyata OHT ya. Antangin itu OHT, OB herbal, mastin, kemudian lelap ya. Kemudian diapet yang untuk obat diare itu ternyata adalah jenis OHT. Jadi sudah ada dilakukan penelitian secara prakliniknya ya, untuk mengetahui kandungannya, kemudian untuk mengetahui sudah dilakukan karakterisasi gitu. Tapi belum dilakukan uji secara klinis, toksisitas. Kemudian yang terakhir adalah contoh dari produk fitofarmaka. Fitofarmaka setiap tahun terus meningkat jumlahnya. Dan hingga saat ini, tahun 2022, sudah ada 24 jenis produk fitofarmaka. Nah, jadi apa sih contohnya? Di antaranya itu ada Simuno. Simuno ini obat apa ini? Peningkat imun. Iya, bagus sekali. Untuk imunitas ya, menjaga daya tahan tubuh. Lagi, selain itu ada juga Tensigard. Tensigard ini apa nih? Dari namanya aja sudah Tensigard. Obat apa ini? Ada yang tahu? Darah tinggi, Bu. Iya, darah tinggi atau menurunkan tekanan darah ya. Nah, itu dia. Jadi ini adalah beberapa contoh dari obat-obatan fitofarmaka yang sudah beredar di pasaran dan sudah kita kenal ya dalam sehari-hari. Mungkin pun ada di antara kita yang mengkonsumsi atau keluarga kita yang mengkonsumsi. Nah,
Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penandaan dari obat tradisional. Dan untuk pertemuan kali ini, adakah kira-kira yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada yang ingin bertanya? Silahkan raiskan. Bu, saya Mardianti ingin bertanya, Ya, silahkan Mardianti. apakah ada efek samping yang membedakan dari obat tradisional dari jamu, OHT, dan fitofarmaka, Bu? Jika ada yang membedakannya, tolong diperjelas. Baik, pertanyaan yang bagus dari Mardianti terkait tentang efek samping obat ya. Apakah obat jamu, kemudian OHT, kemudian fitofarmaka ini memiliki efek samping masing-masing, begitu ya Mardianti? Ada perbedaannya ya. Nah, baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mardianti terkait tentang efek samping obat. Kalau untuk sediaan jamu ataupun sediaan herbal ya, sediaan obat tradisional dari bahan alam secara langsung. Salah satu keunggulannya seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang obat tradisional itu apa, ruang lingkupnya, sejarahnya, perkembangannya, ya kan? Bahwa obat tradisional ini salah satu keunggulannya adalah memiliki efek samping yang relatif ya, lebih kecil dibandingkan dengan obat sintetik. Kenapa? Karena dia berasal dari bahan yang alami gitu ya, bahan yang alami dari alam langsung, bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, bisa dari mineral ya. Nah, jadi langsung diperoleh dari alam sehingga efek sampingnya pun lebih kecil. Semua obat tradisional seperti itu, baik yang obat tradisional yang berupa jamu, baik yang OHT maupun yang fitofarmaka. Hanya saja relatif lebih kecil bukan berarti tidak ada, ya kan? Maka yang paling penting dalam penggunaan obat tradisional ini yang perlu untuk kita perhatikan adalah penggunaan obat tradisional pada jumlah ataupun kadar yang sesuai. Walaupun efeknya kecil, tapi kalau kita gunakan secara berlebih, tentu juga tidak baik ya untuk kesehatan. Jadi tetap harus diperhatikan dosis ataupun jumlah pemakaiannya. Kalau untuk obat-obatan jamu, ini hanya berdasarkan pengalaman. Jadi misalnya jamu temulawak tadi ya, seperti yang sudah kita sampaikan di materi. Jamu temulawak, itu biasanya berapa kali dalam sehari dikonsumsi? Misalnya 2 kali, berdasarkan pengalaman dari orang tua kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita, ya 2 kali dalam sehari. Dan efek sampingnya tidak ada. Paling mungkin ada beberapa orang yang mual ataupun kurang suka dengan rasa ataupun aromanya. Tapi efek samping yang dominan itu tidak ada, misalkan. Lalu yang kedua adalah OHT. Kalau OHT ini yang digunakan tidak langsung zatnya, bukan langsung tanamannya yang kita rebus atau tanamannya yang langsung kita jadikan serbuk dan kita gunakan. Kalau jamu kan seperti itu ya, misalnya kayak temulawak tadi, kita geprek, kita rebus, gitu kan. Nah, tapi kalau OHT ini yang digunakan adalah ekstraknya. Ekstrak dari tumbuhan tadi. Kita ambil dulu, kita ekstraksi. Bagaimana cara ekstraksi nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi setelah diekstraksi, ekstraknya tadi yang akan kita gunakan untuk membuat menjadi sebuah sediaan obat. Apa contohnya? Contohnya tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan di materi. Contohnya seperti OB herbal. Itu obat apa tuh OB herbal? Mardianti tahu nggak? Obat batuk nggak, Bu? Iya, betul sekali. Namanya juga OB ya, obat batuk herbal ya, OB herbal. Nah, jadi OB herbal itu adalah salah satu jenis obat batuk ya, yang merupakan jenis fitofarmaka. Nah, kemudian untuk fitofarmaka, salah satu contoh dari obat OHT ya maksud Ibu. Kemudian untuk fitofarmaka, kalau fitofarmaka ini sama-sama dari alam tadi ya, semua bahannya. Ada yang satu dari alam langsung digeprek, langsung direbus atau diseduh, dikonsumsi. Itulah jamu. Ada yang dari alam, ya, sama-sama ini dari bahan tanaman juga, tumbuhan juga. Tapi kemudian diekstraksi dulu. Metode ekstraksi itu ada maserasi, perkolasi, ataupun metode lainnya, gitu kan. Setelah diambil dan didapat ekstraknya ini yang kemudian dijadikan obat. Itu namanya OHT. Nah, kemudian ada lagi satu lagi lebih detail lagi. Sudah dijadikan ekstrak. Kemudian sudah diuji ke mencir, diuji ke tikus, bahkan diuji secara klinis kepada manusia, diuji coba. Nah, ternyata berkhasiat sebagai obat, betul-betul memiliki efek terapi yang diharapkan. Dan kemudian bahkan dilakukan uji atau analisis toksisitasnya, gitu kan. Itu
ternyata tidak menyebabkan keracunan ataupun tidak menyebabkan efek samping yang berbahaya bagi manusia. Maka kemudian bisa diedarkan dan bahkan disetarakan tadi dengan obat tradisional. Itu yang kita kenal dengan fitofarmaka. Ya, jadi kalau ditanyakan nih tadi oleh Mardianti, yang mana yang tingkat efek sampingnya gitu kan berdasarkan dari 3 jenis tadi, atau secara tidak langsung pertanyaannya adalah yang mana yang paling aman, begitu ya. Nah, kalau yang sudah teruji secara klinis, yang sudah jelas keamanannya berarti fitofarmaka. Nah, namun tadi obat tradisional seperti yang Ibu sampaikan adalah obat-obatan yang kespesialannya itu adalah memiliki efek samping yang relatif kecil karena memang sudah digunakan secara empiris, secara pengalaman oleh nenek moyang kita dan pun menggunakan bahan alam langsung sehingga memiliki efek toksik ataupun efek keracunan yang relatif kecil. Begitu Mardianti? Bisa dipahami Mardianti ataupun yang lainnya? Bisa, Bu. Baik, bagus sekali. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ada yang raise hand ini. Fioma Anggina Harahap. Silakan Fioma. Apa yang ingin ditanyakan? Bu, mengapa obat dari yang berasal dari tumbuhan itu dikatakan dengan obat tradisional? Baik. Mengapa obat tradisional, obat yang dari tumbuhan itu disebut dengan obat tradisional? Itu ya, Fioma? Ya, Bu. Iya, bagus. Ini pertanyaan yang mungkin kita merasa tidak terpikir gitu ya. Jadi obat tradisional itu, Fioma, sebenarnya bukan hanya tumbuhan, ya, tapi juga yang berasal dari alam. Jadi tradisional, tradisi. Jadi sebenarnya dia ada perbedaan ya antara obat herbal dengan obat tradisional. Belum tentu obat herbal itu obat tradisional. Nah, dan obat tradisional ini umumnya herbal, gitu kan? Nah, jadi kalau obat tradisional itu kan artinya harus ada syaratnya itu digunakan secara turun-temurun. Nah, tadi seperti yang di awal tadi ketika materi ada kalian sampaikan, kan? Jadi harus digunakan secara turun-temurun. Sudah pernah dilakukan oleh nenek moyang kita, ibu, ayah, kakek nenek kita sudah pernah dikonsumsi. Kemudian pengetahuannya tadi diturunkan kepada kita teruskan, kita juga ikut mengkonsumsinya, gitu. Maka itu berarti obatnya tadi adalah obat tradisional. Sudah dialami atau dilakukan berdasarkan pengalaman empiris, kemudian digunakan secara turun-temurun. Ya. Begitu, Fioma, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Iya, Fioma, sama-sama. Tadi sudah sama-sama kita membahas tentang contoh-contoh produk fitofarmaka tadi ya. Sudah ada contoh dari produk jamu, kemudian juga sudah ada contoh dari produk OHT ya, kemudian juga sudah ada contoh dari produk fitofarmaka. Baik, waktu perkuliahan kita juga sudah habis, jadi kita cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah aktif hari ini. Sebelum kita akhiri perkuliahannya, boleh tetap aktif kamera ya. Nah, terima kasih Ibu ucapkan atas kerjasamanya, atas perkuliahannya hari ini. Sampai ketemu lagi pada perkuliahan obat tradisional pekan depan, dan pekan depan kita akan melanjut perkuliahannya tentang penandaan obat tradisional ya. Nah, kemudian juga untuk materi hari ini, untuk memastikan bahwa semuanya sudah bisa memahami materinya dengan baik, Ibu akan memberikan kuis, dan kuisnya akan langsung Ibu share di grup ya. Silahkan untuk menjawab kuisnya dengan baik, dan itu sebagai indikator bahwa materi kita hari ini sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal. Baik, Ibu mohon maaf kalau ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Ibu berharap semuanya tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kemudian tetap menjaga daya tahan tubuh, rajin berolahraga, dan pastinya mengkonsumsi makanan yang sehat. Baik, itu saja. Sampai ketemu lagi pada perkuliahan kita pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.